Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang otonomi daerah. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Rika Octavia dengan NIM 19010. Yang kedua ada Henrikus Nelarse Kremilo dengan NIM 19018. Yang ketiga, saya sendiri, Melania Rostike Jarung, dengan NIM 19029. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peta konsep dari materi otonomi daerah. Nah, ada 7 poin yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, poin A, yaitu pengertian otonomi daerah. Yang kedua, poin B, tujuan otonomi daerah. Yang ketiga, poin C, kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Yang keempat, poin D, asas otonomi daerah. Yang kelima, membedakan sistem pemerintah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Yang keenam, poin F, menemukan kendala dan masalah dalam otonomi daerah. Dan yang terakhir, poin G, yaitu penerapan dan implementasi dari otonomi daerah. Selanjutnya kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pengertian dari otonomi daerah. Nah teman-teman, secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Latin dan dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama, autos, yang artinya sendiri, dan yang kedua, nomos, yang artinya aturan. Nah, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas poin B, teman-teman. Nah, poin B ini adalah tujuan dari otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk meringankan pemerintah pusat, teman-teman. Kemudian yang keempat, tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan pemerataan pada daerah. Kemudian yang kelima, untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Nah, hubungan yang dimaksud adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling bekerja sama agar pemerintah daerah ini dapat membangun daerah tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang melalui pemerataan yang dilakukan atau pembangunan yang dilakukan. Kemudian tujuan otonomi daerah yang keenam yaitu untuk mendorong upaya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam. Ya, seperti itu teman-teman tujuan dari otonomi daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan dari otonomi daerah. Nah, kelebihan dari otonomi daerah itu teman-teman, yang pertama, prioritas pembangunan.
Nah, prioritas pembangunan ini dianggap menjadi kelebihan dari otonomi daerah karena apabila pembangunan diatur oleh pemerintah pusat, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan aspirasi yang diinginkan atau kebutuhan dari masyarakat daerah. Dengan demikian, perlu hubungan atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat mengatur dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kondisi daerah tersebut. Misalnya di daerah A kondisi sekarang ini sedang bagus di bagian perkebunan, maka pembangunan akan diprioritaskan di bagian perkebunan. Jadi mungkin tidak ada lagi pembangunan yang terlambat di daerah A tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembangunan daerah lebih maju. Nah, teman-teman, pembangunan daerah lebih maju ini merupakan salah satu kelebihan dari otonomi daerah karena dengan adanya peningkatan dan pelayanan dan juga kesejahteraan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga pembangunan daerah tersebut akan lebih maju ke depannya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur pengelolaan sendiri. Nah, dengan adanya otonomi daerah juga, sebuah daerah ini mampu memungkinkan untuk mengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri berdasarkan potensi masing-masing. Nah, pengelolaan dapat disesuaikan sehingga tidak ada daerah yang memaksakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya dalam pengelolaan atau mengatur daerahnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian poin keempat yaitu kerjasama lebih terjalin. Nah, pada poin ini pemerintah merupakan instansi milik negara yang dekat dengan rakyat. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, aspirasi akan memudahkan pemerintah, aspirasi dari masyarakat ini akan terserap ke pemerintah seperti itu. Secara tidak langsung juga akan ada terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu mudah menyesuaikan kebutuhan. Nah, pemerintah daerah lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan khusus daerah dengan adanya otonomi daerah. Nah, ini contohnya itu di Jakarta itu mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai ibu kota negara dan berbeda dengan di Yogyakarta yang lebih bergaya keraton sesuai dengan kebudayaan masyarakat di kota daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah kelebihan dari otonomi daerah. Selanjutnya kita beralih ke kekurangan dari otonomi daerah. Nah, kekurangan otonomi daerah yang pertama itu yaitu pertentangan peraturan. Nah, dengan adanya otonomi daerah yang sudah ditetapkan pada beberapa wilayah juga bisa terjadi adanya pertentangan teman-teman. Tapi walaupun ada pertentangan, selama peraturan yang ada itu saling melengkapi, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebagai contoh, pertentangan peraturan karena adanya pelaksanaan hukum silam di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, pengawasan yang lemah. Pengawasan yang lemah ini akan memungkinkan munculnya penguasa-penguasa di daerah tersebut yang semena-mena, seperti itu teman-teman. Untuk mencegah hal itu perlu adanya peran aktif bagi masyarakat termasuk kita untuk mengawasi hal-hal yang sekiranya dapat memberikan kerugian bagi kita semua.
Nah, pengawasan yang lemah juga merupakan inti dari kegagalan dalam program desentralisasi di era reformasi. Akibatnya, kemiskinan itu teman-teman tak kunjung selesai dan tidak maksimalnya produktivitas dana transfer ke daerah. Tidak hanya itu teman-teman, pengawasan yang lemah ini juga masih sangat minim dalam koordinasi antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di beberapa wilayah itu kurang berjalan dengan lancar dan menjadi kelemahan dari otonomi daerah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita beralih pada poin ketiga dari kekurangan otonomi daerah, yaitu kesenjangan antara daerah. Nah, kesenjangan antara daerah ini bisa terjadi karena tidak semua wilayah itu memiliki sumber daya yang banyak dan juga potensi atau kualitas yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya saja pada wilayah A yang memiliki tenaga kerja atau tenaga sumber daya yang banyak tetapi masih kurang baik dalam pengelolaannya. Jadi hal ini sia-sia saja. Nah, sehingga hasil yang didapatkan itu tidak sesuai harapan atau terbilang jauh dari sasaran yang ingin dicapai. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dalam hal ini banyak upaya yang sudah dilakukan kementerian untuk mengatasinya. Salah satunya itu yaitu melakukan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Nah, program ini diselenggarakan melalui pembentukan sumber daya dan partisipan masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah yang dialami oleh daerah-daerah seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, kekurangan dari otonomi daerah yaitu rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kelemahan dari otonomi daerah yang keempat ini yaitu rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini adalah kelemahan yang tidak hanya dirasakan oleh warga daerah saja teman-teman, tetapi juga di kalangan pejabat dan pemerintah daerah. Salah satunya itu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi sehingga dapat merugikan negara. Nah, korupsi dana di daerah itu paling banyak dilakukan dalam bentuk kolusi dan nepotisme, di mana adanya bentuk yang tidak profesional atau tidak bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga melakukan kolusi dan nepotisme. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk presentasi berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah otonomi daerah. Nah, di sini berkaitan dengan sistem pemerintahan sebelum otonomi daerah, ada satu sistem pemerintahan yang bernama sistem pemerintahan sentralisasi. Nah, dari definisinya sendiri, sistem sentralisasi ini adalah satu penyerahan kekuasaan dan juga wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara menyeluruh atau sepenuhnya. Pemerintah yang dimaksud ialah presiden dan kabinet. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan lembaga yang mengurus urusan yang bersifat sentral. Yang pertama ada luar negeri seperti diplomat dan lain sebagainya. Kemudian ada peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KJ atau Komisi Yudisial. Kemudian yang ketiga Hankam. Yang keempat moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir pemerintahan umum. Kemudian ciri-ciri dari sentralisasi itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama, adanya pemusatan semua wewenang baik berbangsa dan bernegara kepada pemerintah pusat. Kemudian
semua wewenang pemerintah daerah yang ada hubungannya dengan sistem politik dan sistem administrasi akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kebijakan yang telah ditetapkan dapat dengan mudah diterapkan di setiap daerah. Dan yang keempat, adanya kesesuaian, kesetaraan, dan kesamaan perihal perencanaan wilayah dan pengelolaan. Yang berikutnya, kelebihan dari sistem desentralisasi. Nah, adapun kelebihan dari sistem sentralisasi ini, yang pertama adanya kemudahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam mengendalikan situasi. Kemudian yang ketiga, kebijakan dengan mudah diterapkan di seluruh wilayah. Kemudian yang keempat, munculnya strategi pemerintahan yang konsisten. Dan yang kelima, dapat mencegah adanya pemberontakan atau disintegrasi di tiap wilayah. Kemudian kelemahan dari sistem sentralisasi sendiri, yang pertama, munculnya ketergantungan atau dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah cenderung tidak dapat mengatur pemerintahannya tanpa komando langsung dari pemerintah pusat. Dan yang ketiga, menyebabkan timbulnya politik otoriter atau diktator seperti yang pernah terjadi seperti fasisme dan lain sebagainya dan juga yang salah satu contoh konkretnya pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kemudian sistem pemerintahan sesudah otonomi daerah, kecenderungan dari sistem pemerintahan sesudah otonomi daerah ini yakni pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Nah, desentralisasi itu sendiri adalah satu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Namun tidak semua hal seperti yang sudah dijelaskan pada awal seperti keamanan, hukum, kebijakan finansial seperti kebijakan fiskal dan moneter, dan beberapa hal yang masih harus diatur oleh pusat. Kemudian tujuan dari desentralisasi ini yang pertama, mencegah adanya pemusatan keuangan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai usaha pendemokrasian pemerintahan daerah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk desentralisasi. Nah, bentuk-bentuk desentralisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi wewenang administrasi yakni berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa ada penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, delegasi kepada penguasa otorita. Delegasi kepada penguasa otorita ini adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah komando pemerintahan pusat. Kemudian yang ketiga, devolusi kepada pemerintah daerah. Nah, devolusi adalah kondisi di mana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen. Kemudian yang keempat, pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta. Yang disebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Nah, selanjutnya dampak positif dari desentralisasi. Yang pertama, kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua, pendapatan masyarakat daerah akan meningkat. Yang ketiga, dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah. Kemudian, dampak negatif desentralisasi. Yang pertama, potensi timbulnya korupsi baik pada tingkat lokal maupun regional akan berkurang. Akan meningkat seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kemajuan daerah bergantung pada kekuatan daerah dalam mengelola dan mengatur sumber daerah otonomnya. Artinya ketika satu daerah tidak mampu untuk mengatur sendiri daerahnya dan tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada, tentu hal itu akan berdampak buruk pada daerahnya. Kemudian asas-asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lugas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom
untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bentuk hukum antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian asas yang kedua, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa. Kemudian yang ketiga, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerahnya. Kemudian asas dekonsentrasi sama halnya dengan asas desentralisasi. Asas dekonsentrasi memiliki beberapa, yaitu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah. Hanya dalam dekonsentrasi pendelegasian wewenang hanya pada sektor administrasi. Tidak ada pendelegasian wewenang dalam sektor politik seperti pada desentralisasi. Hal itulah yang membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Terdapat beberapa kelebihan dari berlakunya asas dekonsentrasi, yaitu yang pertama, kontak langsung antara rakyat dan pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi lebih intens. Kemudian adanya perangkat pelaksanaan dekonsentrasi ini di daerah dapat mengontrol dengan baik segala pelaksanaan kebijakan pemerintahan di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, dekonsentrasi adalah alat yang efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena adanya perangkat politik dan administrasi di daerah. Kemudian asas tugas pembantuan atau Medevin. Asas Medevin atau tugas pembantuan merupakan satu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintahan pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi dari tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Desa mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada urusan pemerintahan dari satuan pemerintahan tingkat lebih atas yang harus dibantu pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Yang kedua, bantuan tersebut dalam bentuk penugasan yang diatur dengan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah yang membantu urusan mempertanggungjawabkan kepada yang dibantu. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Octavia dengan NIM 191324010. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi mengenai otonomi daerah. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-6, yaitu menemukan kendala dan masalah dalam otonomi daerah. Untuk poin yang pertama, yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap bahwa kedudukannya itu sama dengan pemerintah provinsi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul suatu fenomena primordial kedaerahan yang semakin kuat. Fenomena ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, dan pembuatan kebijakan lainnya. Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Otonomi daerah telah mengkotak-kotakkan atau membagi wilayah menjadi daerah basah dan juga daerah kering. Pengkaflingan atau pembagian ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah juga akan rawan untuk menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah dari masing-masing daerah. Selain itu,
tuntutan pemekaran wilayah juga akan semakin kencang di mana-mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Misalnya saja, satu provinsi pecah menjadi 2 atau 3 provinsi. Satu kabupaten pecah menjadi 2 atau 3 kabupaten, dan seterusnya. Semakin berkeping-keping NKRI, maka semakin mudah perpecahan itu akan terjadi. Dari sinilah bahaya disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi. Bahkan peluangnya semakin besar karena melalui otonomi daerah, campur tangan asing semakin mudah untuk menelusup hingga ke desa-desa. Kemudian yang kedua, poin kedua yaitu adanya korupsi di daerah. Fenomena yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Praktik korupsi ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pergi ke luar negeri dengan alasan studi banding. Nah, belum lama ini diberitakan di Harian Kompas bagaimana legislatif di Kota Yogyakarta membagi dana sebesar 700 juta untuk 40 anggotanya atau sekitar 17,5 juta untuk masing-masing orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai atau menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis atau tidak bermoral, terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah, di mana seringkali terjadi bahwa harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar daripada harga di pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Kemudian pemberian fasilitas yang berlebih kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kemudian yang poin ketiga adalah adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai dengan alokasi pemanfaatan pendapatan daerah. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah menjadi risiko bawaan, di mana daerah akan melakukan upaya maksimalisasi dan bukan optimalisasi pada perolehan pendapatan daerah. Upaya ini tentunya didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan sebuah kegiatan, baik untuk kegiatan rutin maupun juga untuk kegiatan pembangunan. Dengan skenario semacam ini, akan ada banyak daerah yang terjebak dalam pola tradisional atau dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha. Nah, sebenarnya intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomisnya untuk jangka pendek bagi suatu daerah. Misalnya saja persoalan pertama yaitu beratnya beban yang harus ditanggung oleh warga masyarakat.
Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat itu hanya berkisar Rp100, akan tetapi jika dihitung secara agregat, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh rakyat per bulan tidaklah kecil. Terutama jika pembayar pajak atau retribusi ini adalah seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang memadai. Kemudian untuk persoalan yang kedua yaitu terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak terbantah lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi di daerah setempat. Kemudian poin keempat yaitu kondisi sumber daya manusia yang belum menunjang sepenuhnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, sudah ada 20% pemerintah daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berubah kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Namun perlu diketahui, masih ada 80% pemerintah daerah dinilai belum bisa atau belum berhasil untuk menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya itu juga dalam keadaan yang baik. Dalam artian baik mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Nah, pentingnya posisi manusia sebagai pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam suatu organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas, mentalitas, dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya akan melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Baik, untuk submateri yang ketujuh yaitu penerapan dan implementasi otonomi daerah. Untuk poin yang pertama, yaitu contoh kasus penyelewengan otonomi daerah. Pada kasus pertama ini, yaitu kasus mengenai pengalihan tanah negara di Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Pariaman, yaitu Helmi Darlis. Di mana dalam kasus ini, Kejati Sumbar telah menetapkan 7 tersangka, termasuk mantan Bupati Solok, yaitu Gusman. Dalam kasus ini, yaitu kasus tentang pengalihan tanah negara, di mana negara telah dirugikan sekitar 288 juta rupiah. Sumber diambil dari Padang Express, Sabtu 9 Juli 2011. Untuk contoh kasus yang kedua, yaitu kasus korupsi yang menimpa Wakil Bupati Agam, di mana Umar diduga telah terlibat dalam kasus korupsi proyek swakelola atau proyek perbaikan jalan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam pada tahun 2008 telah mengalami kerugian, yaitu sebesar 2,9 miliar. Sumber dari Kompas, Selasa 9 November 2010. Kemudian kasus yang terakhir yaitu kasus yang ketiga, di mana Mas Riyadi Martunus dan Editya Warman atau mantan Bupati dan Asisten 3 Pemkab Tanah Datar Sumbar.
yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan bagi-bagi bunga deposito APBD Tanah Datar yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2004 senilai 1,7 miliar. Sumber dari Surya Karya 16 Januari 2007. Kemudian poin yang kedua yaitu daerah yang berhasil menerapkan otonomi daerah. Nah, daerah yang berhasil menerapkan otonomi daerah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Di mana belum lama ini di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta selesai dalam pembangunan Jogja Center yang berlokasi di Gedung Pracismasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Tujuan dari pembangunan Jogja Center ini yaitu digunakan sebagai tempat yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan atau para pimpinan untuk bisa menganalisis data dan informasi tentang kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Jogja Center ini, nantinya dapat dilihat mengenai permasalahan maupun potensi yang ada serta bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi melalui layar yang ada dalam Jogja Center tersebut dengan menggunakan aplikasi maupun informasi yang dikembangkan untuk bisa memberikan gambaran seutuhnya tentang Yogyakarta. Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam pembangunan Jogja Center berasal dari dana keistimewaan yaitu sebesar 3 miliar rupiah untuk melengkapi alat yang dibutuhkan beserta furnitur maupun aplikasi yang digunakan. Dengan adanya fasilitas teknologi informasi tersebut, diharapkan kegiatan seremonial yang bersifat virtual bisa diselenggarakan lebih ideal. Sumber dari Jogja Prof 2 Februari 2021. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu daerah yang gagal atau tidak berhasil dalam menerapkan otonomi daerah. Kasus daerah yang gagal atau tidak berhasil dalam menerapkan otonomi daerah yaitu Papua. Di mana pada kasus ini yang akan dibahas adalah masalah penyelewengan dana otsus yang ada di daerah Papua. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut bahwa mayoritas terduga pelaku penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan otonomi khusus atau otsus di Papua berasal dari unsur pemerintah daerah atau Pemda. Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian bagi PPATK dalam melakukan kegiatan intelijen keuangan, di mana PPATK juga meyakini bahwa kebocoran yang tidak efisiennya penggunaan APBD dan dana otsus menjadi salah satu alasan tidak sejahteranya masyarakat yang ada di Papua. Untuk itu, selama 10 tahun terakhir ini, PPATK telah menyatakan dan memberikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada lembaga penegak hukum, yakni KPK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI atau Polri. Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri sendiri sempat membeberkan temuan BPK terkait dugaan korupsi dana otsus di Papua. Hal ini diungkapkan dalam forum rapat pimpinan atau Rapim di Polri pada tahun 2021 pada bulan Februari. Dari hasil penelusuran Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, terdapat
pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua. Dari kasus penyelewengan dana otsus di Papua ini membuat negara mengalami kerugian hingga triliun rupiah akibat kejahatan keuangan yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Sumber dari CNN 23 Juni 2021. Baik, ini berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kelompok kami gunakan sebagai referensi untuk mencari bahan materi mengenai materi otonomi daerah. Baik, Ibu Nia dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi otonomi daerah. Mohon maaf bila dalam menjelaskan ada kekeliruan dalam pengucapan. Sekian dari kelompok 1, selamat siang dan terima kasih.